Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Malezeni, kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Negara Amerika sendiri pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Revolusi Amerika dilatar belakangi oleh terjadinya Perang 7 tahun. Pada masa itu, wilayah koloni terbagi menjadi dua kekuasaan yang dipegang oleh Inggris dan Prancis. Inggris memegang kekuasaan di sepanjang pantai timur Amerika, sementara Prancis memegang kekuasaan di pantai selatan sepanjang sungai Mississippi hingga ke Kanada. Namun, Inggris ternyata masih saja menggunakan pergerakan untuk memperluas tanah jajahan mereka yang kemudian melanggar batas jajahan Prancis. Inilah yang dianggap sebagian besar sejarawan sebagai pemicu dari tegangnya hubungan Prancis dan Inggris. Panasnya hubungan tersebut memicu terjadinya perang selama 7 tahun, yaitu pada tahun 1756 sampai 1763. Pada saat itu, Inggris berhasil memenangkan peperangan yang kemudian dibuatlah Perjanjian Perdamaian Paris. Isi perjanjian ini menguatkan dominasi Inggris di kawasan Amerika Utara. Latar belakang yang kedua yaitu penetapan berbagai pajak. Adapun berbagai macam pajak yang diterapkan seperti Townshend Act atau Undang-Undang Townshend yang memperlakukan pajak untuk teh, gelas, cat, timah, dan kertas yang diimpor ke koloni. Yang kedua ada Sugar Act yang merupakan pajak yang ditetapkan untuk impor gula bagi kaum koloni Amerika. Yang ketiga ada Stamp Act atau Undang-Undang Materai yang merupakan pajak yang ditetapkan untuk barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah. Dan yang terakhir ada Currency Act yang melarang daerah koloni untuk mencetak uang sendiri. Latar belakang yang ketiga yaitu munculnya pemahaman kebebasan di dalam politik. Yang keempat ada penolakan kaum koloni terhadap berbagai tindakan monopoli perdagangan. Dan yang kelima terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi ini didukung oleh beberapa faktor, seperti tidak puasnya terhadap kebijakan Inggris, sikap represif pemerintah Inggris, penerapan pajak yang membuat sengsara, dan masuknya paham liberalisme. Revolusi ini juga dilandasi beberapa pemikiran, yaitu paham kebebasan dalam perdagangan atau ekonomi. Rakyat Amerika atau kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal ini bertentangan dengan kehendak Inggris yang memerintah orang-orang di Amerika hanya menjual barang dan membeli barang kepada Inggris. Yang kedua ada paham kebebasan dalam politik. Paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah penjajahannya. Faktor ini yang juga menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Terdapat 3 peristiwa yang perlu di-highlight dalam revolusi Amerika ini. Yang pertama ada peristiwa Boston Tea Party yang merupakan aksi membuang 342 peti teh yang diimpor oleh British East India Company ke pelabuhan. Hal ini dikarenakan warga koloni Amerika yang frustasi dan marah pada Inggris karena memaksakan pajak-pajak. Yang kedua ada Declaration of Independence yang terjadi pada 4 Juli 1776. Amerika menyatakan dirinya merdeka. Proklamasi ini disusun oleh Thomas Jefferson dalam Kongres di Philadelphia dari 13 negara bagian. Dan terkenal dalamnya terkandung pernyataan hak-hak manusia. Yang ketiga ada Perjanjian Paris. Karena adanya deklarasi kemerdekaan Amerika, Inggris tentu saja menolak hal tersebut dan terjadilah Perang Kemerdekaan Amerika. Karena Amerika mendapat bantuan dari Prancis dan Spanyol, akhirnya Inggris menyerah perang berakhir. Perjanjian perdamaian diadakan di Paris yang isinya Inggris mengakui kemerdekaan USA. Terjadinya revolusi besar ini tentu saja memberikan dampak kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Dampak bagi Indonesia yaitu munculnya paham liberalisme dan demokrasi. Dihapuskannya hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia dan juga kapal dagang Inggris EIC diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dagang di Indonesia. Selain itu, dampaknya bagi dunia, yaitu revolusi tersebut menjadi motivasi atau dorongan bagi bangsa lain dalam meraih kemerdekaan dan menentang penindasan dunia. Selain itu, revolusi Amerika juga menyadarkan dunia bahwa konstitusi kerajaan dapat dilawan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.